Halo adik-adik, kita jumpa lagi. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita di kelas 3, yaitu di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kita akan masuk pembelajaran 4. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan umbi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis, sedangkan wortel dan singkong berkembang biak menggunakan umbi akar. Adik-adik, kali ini kita akan menuliskan persamaan dan perbedaan yang terlihat dari umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Yang pertama persamaan, yaitu terdapat di dalam tanah. Kemudian perbedaannya untuk umbi batang terbentuk dari batang yang mengembang. Pada umbi akar terbentuk dari akar yang mengembang, dan umbi lapis terbentuk dari lapisan daun yang tersusun bertumpuk. Kemudian persamaan yang kedua adalah tempat penyimpanan cadangan makanan. Perbedaannya pada umbi batang, tumbuhan tunas pada bagian umbi batang. Perbedaan pada umbi akar adalah tumbuh tunas pada bagian umbi akar, dan pada umbi lapis tumbuh tunas pada bagian pangkal daun. Persamaan yang ketiga dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Kemudian perbedaan pada umbi batang memiliki akar tunggang, pada umbi akar memiliki akar serabut, dan pada umbi lapis memiliki akar serabut. Ya, menurutmu mengapa bawang merah disebut umbi lapis? Bawang merah disebut umbi lapis karena bawang merah memiliki umbi yang terbentuk dari tumpukan pangkal daun yang tersusun rapi dan berlapis-lapis adik-adik. Demikian penjelasannya adik-adik, semoga dapat menjadi referensi kalian. Lalu, pernahkah kamu melihat tahapan perkembangbiakan bawang merah? Carilah informasi tentang tahapan perkembangbiakan bawang merah dan tuliskan informasi tersebut pada tempat tersedia adik-adik. Ya, selain dengan cara kawin, bawang juga berkembang biak dengan cara tidak kawin, yaitu dengan umbi lapis. Umbi lapis adalah tumbuhan tunas pada sela-sela lapisan umbi. Perkembangbiakan ini menggunakan bagian tengah dari lapisan bawang ini. Dengan menanamnya, maka akan diperoleh individu baru dari bawang merah tersebut. Cara ini adalah yang paling cepat digunakan untuk memperoleh bibit baru. Adik-adik, ternyata menanam umbi batang atau singkong tergolong mudah. Kita tinggal memotong batang tersebut lalu menanamnya. Tunggu beberapa hari maka kalian dapat melihat daun tumbuh dari batang tersebut. Batang singkong yang tidak terpakai dapat digunakan sebagai alat permainan. Lebih tepatnya dipakai sebagai alat ukur lompatan dalam sebuah permainan. Adik-adik, saatnya ayo mencoba. Cobalah kamu lakukan permainan. Siapkan baris batas sebagai garis tanda awal lompatan. 2. Siapkan batang untuk alat mengukur lompatan. 3. Mulailah mengambil ancang-ancang. 4. Berlarilah sampai garis batas lompatan. 5. Lompatlah sejauh-jauhnya dari garis tersebut. 6. Beri tanda batas hasil lompatanmu. 7. Ukurlah jarak lompatanmu menggunakan batang singkong. 8. Urutkan temanmu dari yang paling jauh lompatannya. Lalu berikut ini adalah gambar tanaman yang berkembang biak dengan umbi. Ya, jenis umbi-umbian ini silakan kalian lihat gambarnya adik-adik. Umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Umbi-umbian dapat diolah menjadi beberapa makanan. Lalu hari ini Siti dan teman-teman belajar memasak. Mereka membuat makanan dari bahan singkong yaitu geduk. Mereka bekerja bersama-sama, mereka membagi tugas dengan merata sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Bekerja sama juga membantu pekerjaan teman lebih ringan. Pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-temanmu? Tuliskan pengalamanmu pada tempat berikut ini adik-adik. Nah, saat bekerja sama, setiap anggota kelompok harus membagi tugas dengan merata, sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan yang lebih singkat. Demikian adik-adik pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat.